Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-747. Itu masih terkait dengan tamu. Bab man qaddama ila dhaifihi ta'aman faqama yusalli. Orang yang menyodorkan makanan kepada tamunya lalu dia sholat. Silakan. Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Waris menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-Jurairi menceritakan kepadaku, dia berkata, Abul A'la bin Abdillah dari Nu'aim bin Qa'nab, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Dzar tetapi tidak bertemu dengannya. Lalu aku bertanya kepada istrinya, di mana Abu Dzar? Yang menjawab, dia sedang bekerja, dia akan datang sekarang. Lalu aku duduk menunggunya. Tak lama kemudian dia datang dengan 2 unta. Salah satu dari keduanya menarik yang lain, dan pada leher masing-masing dari keduanya terdapat kirbah. Lalu Abu Dzar menyimpan keduanya. Kemudian dia datang. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Dzar, tidak ada seorang pun yang pertemuannya sangat aku cintai seperti halnya pertemuan denganmu, dan tidak ada pertemuan yang aku benci seperti halnya pertemuan denganmu. Abu Dzar berkata, demi Allah, apa yang menyatukan ini? Aku menjawab, pada zaman jahiliyah aku pernah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Aku takut jika aku menemuimu, engkau akan mengatakan, tidak ada taubat bagimu, tidak ada jalan keluar bagimu. Padahal aku ingin engkau mengatakan, ada taubat dan jalan keluar untukmu. Lalu Abu Dzar bertanya, apakah engkau melakukannya pada zaman jahiliyah? Aku menjawab, benar. Lalu ia berkata, Allah memaafkan apa yang telah berlalu sebelum masuk Islam. Lalu ia berkata kepada istrinya, bawalah makanan untuk kami. Namun istrinya menolak. Lalu ia kembali menyuruhnya, namun istrinya tetap menolak. Hingga akhirnya keduanya saling mengangkat suara. Lalu Abu Dzar berkata, kalian kaum wanita tidak lebih dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Aku bertanya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang mereka wanita itu? Ia berkata, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika engkau berusaha meruluskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau melayaninya, maka pada dirinya terdapat kebengkokan, dan pada dirinya ada pula kebutuhanmu. Lalu istrinya pergi, dan tak lama ia kembali dengan membawa faridah, sepertinya burung kutok. Lalu Abu Dzar berkata, makanlah, aku tidak akan mengganggumu, aku sedang berpuasa. Lalu Abu Dzar berdiri untuk mengerjakan sholat.
ia akan mempercepat rukuk sholatnya, kemudian ia sholat nafilah, kemudian makan. Lalu aku berkata, innalillah, aku tidak khawatir engkau membohongiku. Ia berkata, demi Allah, aku tidak berbohong sejak engkau menemuiku. Aku bertanya, tidakkah engkau memberitahuku bahwa engkau sedang berpuasa? Ia menjawab, benar, aku berpuasa pada bulan ini 3 hari, maka pahalanya telah ditulis untukku dan makanan dihalalkan bagiku. Ya. Asik nih. Nampaknya keduanya di level sahabat ya, yang pernah hidup pada zaman jahiliyah. Abu Dzar Al-Ghifari dikenal dengan kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan bahwa Nu'aim bin Ka'nab datang ke rumah Abu Dzar, tetapi dia tidak menemukan. Lalu Nu'aim bin Ka'nab mengatakan kepada istrinya, "Aina Abu Dzar? Mana Abu Dzar?" Waqalat yamtahinu. Istrinya menjawab, dia sedang bekerja. Sayati kal'an, sekarang akan datang. Fajalastu lahu, saya pun menunggunya. Faja'a wa ma'ahu ba'irani. Abu Dzar datang dengan 2 ekor unta. Qad fatara ahaduhuma bi'ajzil akhar, di mana yang satu menarik yang lainnya. Fi unuqi kulli wahidin minhuma khirbah. Di setiap 2 ekor unta ini di lehernya ada khirbah, tempat air ya. Khirbah itu kulit yang dipakai untuk tempat air. Fawada'uhuma, lalu diambilnya. Semaja apa? Wahai Abu Dzar, ma min rajulin kuntu alqahu kana ahabbu ilayya luqiyan minkah. Tidak ada pertemuan dengan seseorang yang paling saya sukai melebihi pertemuan denganmu. Dia juga bilang, wala abghada ilayya luqiyan minkah. Begitu juga pertemuan yang paling saya benci melebihi pertemuan denganmu. Abu Dzar bertanya, "Wama jama'a hadza?" Bagaimana menggabungkan ini? Katanya pertemuan dengan saya paling disukai, tapi paling dibenci juga. Bagaimana? Lalu dia katakan di sini, inni kuntu masya Allah wa'adtu maw'udatan fil jahiliyah. Ada kebiasaannya mengumur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir, dan itu nanti akan dipermasalahkan di hari kiamat. Wa idzal maw'udatu su'ilat, nanti di hari kiamat anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutila, dosa apa yang dilakukan sehingga dibunuh dengan cara seperti itu. Karena mereka ini itulah keyakinan yang nyasar ya. Terkadang sesuatu diyakini oleh masyarakat seperti masyarakat jahiliyah, padahal itu kejam. Dinilainya kelahiran anak perempuan akan membawa kehinaan, akan membawa apa Pak? Sengsara atau apa? Sial. Terus kalau tiada perempuan punah manusia kan? Masa yang tua-tua akan dibiarkan hidup terus? Berbalik dengan siapa? Fir'aun.
Fir'aun untuk menjaga kekuasaannya, tukang sihirnya itu membisik akan datang seorang anak laki-laki yang meruntuhkan kerajaanmu. Bisikan tukang sihir ini dijadikan pedoman untuk membantai semua anak laki-laki yang lahir. Tapi ini di zaman jahiliyah apa ini? Coba ya, kalau tidak ada perempuan, punah kan? Sama dengan tidak ada anak laki-laki, punah juga kan? Siapa yang membuahi coba? Dia itu yang dikhawatirkan. Karena ini Abu Dzar dikenal dengan nasihatnya. Dia katakan, saya takut bertemu dengan kamu, jangan sampai perbuatan saya membunuh hidup-hidup, mengubur hidup-hidup anak perempuan itu, lalu kamu mengatakan la taubata laka wa ma kharjalaka. Tidak ada lagi peluang untuk bertaubat dan tidak ada jalan keluar lagi. Maksudnya kamu harus masuk neraka dengan perbuatan itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dia tanya, afil jahiliyah kamu sempat melakukannya? Kamu sempat melakukan itu, al-wa'd itu ya? Dia katakan, na'am, benar, saya pernah mengumur hidup-hidup. Bagaimana perasaan ini, Pak? Anaknya sendiri masih orok, digalikan tempat baru, lalu ditimbun begitu saja. Melihatnya saja itu rasanya bagaimana ya? Apalagi anaknya sendiri yang diberi. Ada apa? Makanya Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Saat nanti pada hari kiamat itu, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa yang anak perempuan ini lakukan sampai diperlakukan seperti itu? Yang menjadi pertanyaan nantinya pada hari kiamat. Ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai Abu Dzar akan mengatakan kamu sudah tidak ada, nggak ada taubatnya lagi. Ya, tapi Abu Dzar mengatakan, afallahu amma salafah. Allah memaafkan yang sudah lewat. Kita kan sudah masuk Islam. Kita bukan orang jahiliyah lagi. Wa qala limra'atihi, Nu'aim bin Ka'nab mengatakan kepada istrinya, atina bita'am, siapkan untuk kita makanan. Tapi apa yang terjadi? Fa'abat, tidak mau. Lalu diperintahkan, tetap saja tidak mau, sampai-sampai ribut antar suami istri. Lihat gimana ini? Mengapa istrinya tidak mau memberikan makanan? Qala ya, fa inna kunna la ta'aduna ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis kalian wanita itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Yang mengatakan perkataan ini siapa? Abu Dzar. Abu Dzar. Qultu, Ibnu Ka'nab mengatakan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang wanita? Dia katakan, innal mar'ata, sesungguhnya wanita,
Khuliqat min dil'ain, diciptakan dari apa ini yang bengkok? Tulang rusuk. Wa innaka in turidu an tuqimaha, kalau kamu mau meluruskan, kan bengkok kan, mau diluruskan pasti patah jadinya. Artinya kalau Anda paksa sesuai dengan keinginan Anda, ya Anda akan ribut dan berujung dengan apa? Perceraian. Antum merasakan gak ini sebagai laki-laki? Ada yang tidak merasakan ini? Artinya tidak semua yang Anda inginkan itu pada istri Anda itu yang dilakukan. Mungkin dalam hal-hal lain, kalau Anda gembirakan dengan sesuatu yang menggiurkannya, dia akan taat sepenuhnya. Sementara ya, tapi besok-besok ya lain lagi. Tabiat. Wa innaka in turidu an tuqimaha tuksiruha wa in tudariha fa inna fiha awadan wa bulgatan. Tapi kalau Anda juga membiarkan, ya tetap saja begitu, tetap membengkok. Jadi terima seadanya. Dan ini menunjukkan tidak ada wanita di atas dunia ini yang apa? Sempurna. Laki-laki juga. Kalau semua yang tidak menyenangkan itu mau disikapi, ya berujung dengan apa? Berujung dengan ketuk palu kalau kita di sini. Kalau dulu kan sekadar ucapan, tidak perlu ke mana. Tapi sekarang karena ada buku nikah, ada untuk mempelai laki-laki, ada untuk mempelai perempuan, untuk membatalkan isinya ini harus ketuk palu juga. Nggak mungkin cuma ini, cuma lewat kata-kata. Fawallat, akhirnya istrinya pergi. Istrinya siapa ini? Dia pergi, tapi akhirnya bawa Suraid, Sarid ya, Suraid itu roti campur daging yang nampaknya daging burung. Qatat itu burung, Pak. Faqala kul wala aulannaka, silakan makan, saya tidak mau ikut. Fa inni shaim, saya sedang berpuasa. Tsumma shalla, qama fa shalla. Tsumma qama yusalli, lalu dia salat. Fa ja'ala yuhadzibur ruku', dia meringankan salatnya. Tsumma tafala fa akala, akhirnya ikut sholat. Setelah sholat ikut makan juga. Tamunya bilang begini, siapa yang sebagai tamu di sini? Nuaim ya, Nuaim. Innalillah, ma kuntu akhafu an takdzibani. Ini yang saya khawatirkan, kau membohongiku. Qala, demi Allah, lillahi abuka, ma kadzabtu mundu laqitani, saya tidak pernah berbohong sejak kita berkenalan. Qultu alam tukhbirni annaka shaim, bukankah kau tadi bilang puasa, tidak mau ikut makan? Qala bala, iya. Inni sumtu min hadha syahr thalathata ayyamin, saya berpuasa 3 hari. Niatnya ya, niatnya. Fakutiba li ajru, sudah niat saya untuk berpuasa 3 hari sudah dicatat. Wa halal liyat ta'am,
Tapi makanan ini sudah halal bagi saya. Lihat apa yang terjadi di sini. Dia sebenarnya puasa kan, tapi untuk memuliakan tamu dia membatalkan puasa. Ya, silakan Pak. Ininya. Kandungan hadis. Yang pertama, di dalamnya terdapat isyarat bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam yang kiri. Ya, itu tersebutkan dalam hadis lain ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.